Siapakah sosok seseorang manusia itu yang disebut dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18? Mungkin saya bisa bantu baca Wahyu 13 ayat yang ke-18. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Ini yang penting di sini. Ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sebenarnya sudah pernah kita jawab juga ini di episode yang keberapa itu, 11 atau yang ke-12. Tapi sedikit tambahan saja. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa itu adalah bilangan binatang itu. Jadi sebelum kita membaca tentang bilangan itu, kita baca dulu tentang apa itu binatang, ya. Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah binatang yang ada di pasal 13 ayat 1. Aku lihat seorang binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya bertuliskan nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi binatang itu mempunyai ciri khas, ada yang serupa singa, macan tutul, beruang. Binatang seperti apa ini? Ternyata ini ada kaitannya dengan ada 4 binatang yang juga adalah merupakan nubuatan yang dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Kita buka cepat-cepat ayat Alkitab kita dalam buku Daniel pasal yang ke-7. Di sana Daniel melihat ada 4 binatang, dan ternyata keempat binatang ini menggambarkan apa? Keempat binatang ini menggambarkan apa? Kita baca di dalam ayat yang ke-17, Daniel 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang muncul dari dalam bumi. 4 raja yang muncul dari dalam bumi. Yang dimaksudkan dengan raja itu adalah apa? Apakah seorang raja atau raja itu menggambarkan sesuatu yang lebih luas? Ayat yang ke-23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat. Jadi waktu dikatakan raja, binatang itu menggambarkan raja, yang dimaksudkan raja adalah kerajaan. Kalau namanya kerajaan, bukan hanya ada seorang manusia, sebab memang kerajaan ada rajanya, ada penduduknya, tetapi itu mengatakan bahwa ada banyak manusia. Lalu kenapa dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18 bahwa bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia? Dalam bahasa Yunaninya tidak disebutkan ada kata seorang di sana. Kalau diterjemahkan secara harafiah, artinya adalah binatang dari bilangan dari binatang itu, bilangan dari binatang itu adalah bilangan manusia. Jadi bukan bilangan satu orang manusia, tapi bilangan manusia. Bilangan yang ada kaitannya dengan manusia. Manusia yang seperti apa? Ada petunjuknya, karena Wahyu 13 ini tadi ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-7. Coba kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-7, apakah ada kata manusia di sana? Coba kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Daniel 7 ayat yang ke-8. Salah satu dari binatang itu, yaitu binatang yang keempat itu, dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, maka tumbuh di antaranya sebuah tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu yang kecil itu, tanduk kecil, ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ini berarti
kekuasaan yang digambarkan oleh binatang itu adalah suatu kekuasaan manusia dengan mulut yang sombong. Mulut yang sombong itu apa yang ia lakukan? Inilah yang dilakukannya, kita baca dalam pasal 7 ayat yang ke-25. Dengan mulutnya yang sombong itu, kekuasaan ini ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dengan mulut sombongnya, ia mengucapkan perkataan yang mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ini cocok dengan yang dikatakan dengan binatang yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-13. Cocok dengan binatang yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-13. Karena dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6 mengatakan binatang itu membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat nama Allah dan kemah kediamannya dan semua orang yang ada diam di bumi. Jadi ini adalah binatang yang menggambarkan kekuasaan manusia yang menentang Allah, yang menghujat Allah, dan bahkan yang menentang perintah-perintah Allah. Tapi ini bukan menunjuk kepada satu orang, tetapi kepada suatu kekuasaan manusia yang mempunyai kepentingan-kepentingan keagamaan yang sedemikian rupa sehingga untuk mencapai akan tujuannya ia menentang Allah dan menghujat Allah. Itu yang dimaksudkan dengan bilangan manusia. Bukan menunjuk kepada satu orang, tetapi kepada sebuah kekuasaan manusia. Terima kasih.